2023 resepsi, bukan resesi. Kita akan bahas. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Banyak banget YouTuber, influencer, financial influencer yang itu tuh ngomongin tentang ketakutan, fear gitu ya, tentang resesi, ancaman resesi di 2023. Kalau Anda nanya sama saya, Kang gimana? Jadi saya nggak bisa nikah, Kang gimana nanti resesi saya jadi takut. Kalau Anda nanya sama saya justru jadi nggak takut. Karena Warren Buffett, salah satu investor ya terkaya di dunia, pernah mengatakan satu quotes ini. Ketika semua orang takut, maka kamu harus berani. Dan ketika semua orang berani, maka kamu harus takut. Jangan FOMO, fear of missing out, di mana kita ikut-ikutan. Ketika misalnya market crash, market takut gitu ya, market nggak mau ngeluarin uangnya, semuanya pada diem. Apa yang terjadi? Itu bahaya, ekonomi nggak berputar. Berapa banyak akhirnya yang gulung tikar, berapa banyak perusahaan yang akhirnya mem-PHK. Gara-gara apa? Mereka egois. Memikirnya cuma diri sendiri. Maka justru teman-teman, saya mengajak, ini ada 3 level gitu ya, untuk teman-teman yang punya uang, yang kaya gitu ya. Ayo, Anda harus banyak berinvestasi, Anda harus banyak juga mengeluarkan spending uang Anda. Untuk apa? Supaya berputar. Anda membeli baju, akhirnya dengan beli baju, si perusahaan itu bisa membayar karyawan terus. Karyawan bisa membeli makanan terus, sampai akhirnya ini menjadi jalan rezeki bagi banyak orang. Justru kalau orang kayanya egois, nggak mau untuk mengeluarkan uangnya, zakatnya, bahaya ke bawahnya. Gitu ya teman-teman semua. Ini ngomongin resesi. Resesi di 2023. Apa hubungannya Kang dengan resepsi? Ya. Nah ini juga harus optimis teman-teman semua. Kalau misalnya semua orang takut akhirnya jadi nggak nikah di 2023 pada Anda udah punya calon, atau Anda sedang semangat memantaskan diri di kelas jodoh, ya akhirnya ketakutan itu membuat semuanya takut dan menjadi terjadi. Saya dapat ilmu, mungkin tahu namanya The Secret gitu ya, The Power of Mestakung, semesta mendukung, atau juga The Power of Attraction. Apa yang kamu takutkan itu yang akan terjadi. Apa yang kamu gelisahkan itu yang akan terjadi. Maka kenapa kita fokus pada sesuatu yang negatif yang belum terjadi? Fokus aja pada sesuatu keoptimisan di masa yang akan datang. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bahkan dalam agama Islam, kalaulah besok kamu tahu itu adalah kiamat dan di tangan kananmu ada bibit pohon, maka tanamlah. Kan mungkin untuk orang yang ini gitu, ngapain bodoh banget lu, besok mau kiamat ya udah ngapain juga nanam. Enggak. Islam itu ngomongin ikhtiar semaksimal mungkin. Bukan agama yang berpasrah, udah deh memang ini bakalan ekonomi bakal hancur, gua nggak akan bisa nikah, ya udah deh nggak akan ada yang mau sama gue, ya udah gua harus tunda lagi resolusi 2023 jadi resolusi nikah 2024. No. Ya, walaupun seluruh alam ini bermasalah, kalau kata Allah kamu nikah, ya nikahlah. Kalau semua orang di dunia ini nggak setuju dengan Anda menikah dengan si doi, tapi Allah setuju, maka akan nikah. Nggak ada yang bisa menghalangi Anda. Mau resesi kek, mau inflasi kek, mau apa kek, nggak ada hubungan. Saya buat Kopi Setia, baru 20 hari membludak setiap harinya, rame terus gitu ya. Saya bilang, di mana resesi? Saya datang ke sebuah mall gitu, rame pada beli. Bahkan sekarang konser Dewa 19 ya, bahkan ada yang bilang katanya konser Blackpink, itu semuanya sold out. Dewa itu kalau nggak salah kata Dani gitu ya, Ahmad Dhani itu 70.000 tiket terjual, walaupun harus digeser waktunya. Coba, resesi di mana? Orang masih punya uang kok. Cuman, ini sekarang yang berubah adalah behaviornya. Yang berubah adalah karakternya. Nah, ini yang harus dipahami oleh para pengusaha. Dan begitu pun kita yang mau nikah, teman-teman semua, gitu ya. Mungkin resepsi kalau dulu harus yang mewah-mewah, harus besar-besar, harus di gedung, undang ribuan orang. Ya, sekarang mungkin intimate wedding yang 200-300 orang. Makanya saya punya Kopi Setia bisa untuk 200-300 packs gitu ya, intimate, orang-orang terdekat aja dari kedua belah pihak, nanti pakai video yang bagus ya kan, terus pakai live Zoom dan yang lain. Ini berarti ada perubahan karakter. Tapi apakah resesinya membuat resepsi jadi nggak ada? Enggak dong. Masa cuman gara-gara pandemi, masa cuman gara-gara resesi terus orang jadi nggak resepsi?
Betul nggak teman-teman semua? Jadi kita harus optimis. Yang mau nikah, segera nikah. Kita nggak tahu di masa yang akan datang apakah lebih susah lagi. Dulu tuh waktu pandemi, ya, orang-orang yang suka nunda-nunda nikah, yang awalnya udah siap mau nikah, akhirnya jadi nggak jadi gara-gara pandemi kan. Makanya apa? Jangan tunda. Kalau masih bisa resepsi di 2023, segera resepsi. Karena akan ada waktu di mana bisa jadi Anda punya uang, Anda punya jodoh, Anda punya apa, belum bisa nikah. Karena apa? Lingkungan belum mendukung. So, jangan pernah Anda menunda kebaikan sedikit pun. Saya punya adik ya. Adik saya itu nikah di November atau Desember ya. November atau Desember. Oh, Desember 2019. Tim saya nikah di Februari 2020. Bayangin coba, sebulan sebelum pandemi itu. Tuh, itulah beruntungnya mereka yang tidak menunda kebaikan. Saya jalan-jalan keliling Eropa 21 hari 2019. Terus umroh, terus ke Jepang gitu ya. Jangan menunda. Akan ada tiba masa di mana kamu punya uang pun, kamu nggak bisa kemana-mana. Karena sekarang tiket udah mahal dan yang lain. Nah, makanya kalau di 2023 ada kesempatan untuk udah dapat jodoh ya, makanya ikutan dulu dong kelas jodoh ya. Ya mau pranikahnya, Anda juga bisa belajar ta'aruf gitu ya, dan Anda juga bisa pakai navigasi jodoh, chat jodoh terdekat gitu ya. Silakan teman-teman semua manfaatkan gitu ya. Segerakan nikah 2023 resepsi, bukan resesi. Saya optimis Indonesia bisa bangkit, Indonesia bisa menghadapi krisis global dengan gentle, bahkan kita bisa jadi negara 3 ekonomi terbesar di dunia di 2045. Saya sangat optimis karena kita punya sumber daya alam, kita punya sumber daya manusia, kita adalah bangsa pejuang, ya. Maka kita juga, masa sih kalau bangsa pejuang kita cengeng ya, cuman ditolak oleh calon mertua aja kita cengeng, cuman ditolak oleh satu orang yang menolak kita, masa kita cengeng? Come on, masih banyak orang-orang yang mau nerima kita, ya kan? Jangan fokus pada penyesalan di masa lalu, jangan fokus sama orang yang nggak suka sama kita, fokus dengan orang-orang yang mencintai kita. Saya Setia Furholin, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share sebanyak mungkin supaya lebih banyak orang yang dapat ilmu dari kebermanfaatan video ini.